lagi dengan saya Rahel dan saya Foni. Selamat datang di online experience perdana kita di tahun 2021. Terima kasih untuk teman-teman semua, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, yang sudah dengan setia menyaksikan tayangan kami selama ini. Semoga tayangan kami dapat menjadi berkat untuk kita semua. Betul banget tuh Rahel. Dan nggak lupa juga kita mengucapkan Selamat Tahun Baru untuk kita semua. Yeay! Oh ya Van, kita nggak cuma berdua doang nih. Ada satu rekan kita lagi yang sangat spesial. Kita samperin yuk. Yuk. Oh, hi guys, how are you? Happy New Year. Wah, Freddy diam-diam jago masak juga nih El. Iya nih, kayaknya enak banget ya Van ya. Iya. Masak apa nih Fred? Thank you so much ya. Ini jadi ya mungkin karena COVID gini ya, jadi harus perlu mengasah skill ya. Banyak ini lagi masak jamur, shimeji, salted egg. Ini aku spesial masakin memang buat kalian. Wow, Karena aku tahu kalian mau datang. Ini cobain nih. Oke, Wow. thank you. Gimana cobain? Ada pedasnya, ada asinnya. Iya, ini ada telur Ada asinnya, crispy-nya. terus sedikit cabai gitu. Berarti ini masak kamu udah jadi kegiatan Iya, sehari-hari nih, Fred? setiap hari sekarang. Soalnya sekarang itu kan lagi COVID gini ya, jadi aku tuh pengen banget mengasah skill. Jadi istilahnya tuh supaya skillnya tuh makin lebih baik. Dan ya aku juga ada catering healthy food gitu sih. Ini membantu orang aja berimpact supaya mereka tuh makan makanan dari aku gitu. Wah, thank you banget ya Fred, You're sharingnya. Jadi welcome. pengen hidup sehat nih. Betul banget tuh Rahel, kamu jadi memotivasi aku untuk bisa memilih-milih makanan yang masuk ke tubuh aku biar fit dan sehat kayak kamu ya Fred. Ayo guys, kita terapkan pola hidup sehat, menjaga imun kita karena pola hidup sehat sangat penting apalagi di masa COVID seperti ini. Ayo hidup sehat guys. Ayo! Tidak terasa saat ini kita sudah memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Banyak hal yang sudah kita lalui di tahun 2020, baik itu suka, duka, sedih, ataupun bahagia dan cerita lainnya di tahun lalu. Biarlah semua itu memotivasi kita menjadi pribadi yang lebih baik di tahun ini. Satu hal yang harus kita pegang, bersyukur senantiasa. Karena bersyukur itu adalah kunci kehidupan kita untuk diberkati. Sebentar, rekan kami Betty beserta dengan GCD Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu, dilanjutkan dengan renungan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Daniel dari The Rocksport yang tentunya akan membawa semangat dan kekuatan baru bagi kita semua. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang masih dengan setia memberikan persembahan. Tuhan memberkati pekerjaan usaha Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan selanjutnya untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan lewat kotak persembahan yang tersedia di gereja dan bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda. Teman-teman, bersyukur kita dapat melewati tahun 2020, di mana tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat bagi kita semua karena adanya pandemi dan beberapa rintangan lainnya.
Namun itu semua karena berkat kasih Tuhan Yesus yang terus menyertai kita. Marilah kita terus berdoa di tahun yang baru ini, di tahun 2021. Semoga Tuhan terus melimpahkan kasih-Nya dan mari berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Dan satu lagi, tetap patuhi protokol kesehatan, sayangi diri Anda, keluarga, dan teman-teman Anda. Akhir kata, tetap semangat, Tetap tersenyum. Tetap bersyukur. saya Rahel. Saya Foni. Saya Freddy. Selamat menyaksikan dan Happy New Year! God bless you! Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau bersama kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kau kekuatan di jiwaku
Halo, saya Vivit. Lama tidak berjumpa Bapak Ibu Saudara. Senang bisa kembali lagi berjumpa dengan Bapak Ibu. Di awal tahun, saya dan suami berangkat pergi keluar dari Purwokerto. Kemudian 1 bulan kemudian, di bulan Maret tepatnya, pandemi datang ke Indonesia. Saya sangat bersyukur meskipun kami berjauhan dengan keluarga, sahabat, tetap ada tangan kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Kehidupan kami di tengah pandemi, kami bersyukur Tuhan masih percayakan pekerjaan kepada suami saya, meskipun pekerjaan harus dilaksanakan dari rumah. Dan hampir habis 2020, kami mendapatkan bonus sukacita kalau saya dan suami mendapatkan berkat calon baby untuk kami, dan kami tetap memohon kepada Tuhan untuk penyertaan perlindungan Tuhan di tahun yang baru, di tahun 2021. Untuk tahun 2020 ini, saya benar-benar merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Selain itu, saya juga sangat bersyukur kepada Tuhan, karena meskipun pandemi dan dampaknya ke ekonomi kita pasti menurun dan juga daya jual beli masyarakat turun, tapi sampai dengan hari ini saya bersyukur usaha warung saya masih tetap ada, masih tetap berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada hambatan apapun. Ini benar-benar satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk saya. Halo, nama saya Aldeta Gustonius. Saya owner dari toko Api Aga. Saya mengucap syukur di sepanjang tahun 2020 ini, walaupun pandemi sudah setahun, tapi saya tetap bisa buka toko, saya tetap bisa memberkati anak-anak, saya tetap bisa memberkati karyawan-karyawan tanpa harus memutus hubungan kerja mereka. Dan saya mengucap syukur berkat Tuhan tidak pernah membuat saya kekurangan. Bahkan Tuhan selalu melipat kali gandakan berkat yang sudah ada, sehingga membuat saya selalu berinovasi untuk semakin menjadi lebih baik. Untuk Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang mungkin punya usaha seperti saya, tetaplah semangat, tetaplah berjuang, karena jualan itu nggak pernah rugi. Jualan itu selalu ada untungnya. Yang rugi itu ketika jualannya sepi itu berhenti, karena memang sepi itu adalah ujian yang pasti. Jadi untuk Bapak Ibu, saudara-saudara semua, semangat untuk terus maju. Terima kasih untuk rekan-rekan yang saya rindukan, yang sudah setia terus melayani untuk ibadah di setiap hari Jumat. Terima kasih untuk firman Tuhan, Tante Lois, Bapak Yason, yang setia memberkati kehidupan kita melalui firman Tuhan. Ayo rekan-rekan semua, kita jangan nyerah, tetap berserah pada Tuhan, tetap andalkan Tuhan, karena di dalam Tuhan ada rancangan sempurna bagi pekerjaan kita, bagi kehidupan kita. Selalu andalkan Tuhan Yesus. Selamat tahun baru 2021, Tuhan Yesus memberkati. Dan ayo mari Bapak Ibu Saudara terus setia beribadah online di setiap minggu dan rasakan kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Akhir kata saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nama saya Daniel Indrajaya. Saya adalah pendeta dari Gereja The Rocks di kota Perth. Atas nama keluarga, saya ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada semua Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi. Doa saya supaya di tahun yang baru ini berkat Tuhan akan terus melimpah dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah yang sangat simple yang saya beri judul Thanksgiving, the Secret to a Blessed Life. Ucapan syukur, rahasia kehidupan yang diberkati. Saudara-saudara, menurut research yang dilakukan oleh 2 profesor Amerika, ada banyak sekali kegunaan daripada hidup yang bersyukur. Mereka melakukan research terhadap 1.000 orang dan mereka dapati di antara 1.000 orang yang mereka lakukan research, orang-orang yang hidupnya ditandai dengan ucapan syukur, mereka kebanyakan jauh lebih sehat secara fisik, mereka juga lebih sehat secara emosi, dan mereka juga lebih sehat secara sosial dalam hubungan mereka satu dengan yang lain, baik dalam keluarga maupun hubungan sosial yang lain. Jadi saudara-saudara, orang dunia mengakui bahwa hidup yang bersyukur itu jauh lebih baik daripada hidup yang tidak bersyukur. Tapi sebagai
pengikut-pengikut Kristus, ini lebih lagi menjadi satu kebenaran bagi setiap kita. Hari ini saya hanya akan menyampaikan satu ayat saja yang menjadi landasan kita, dan melalui satu ayat ini saya ingin melakukan 3 observasi yang penting akan apa itu hidup yang bersyukur, supaya hidup kita bisa terus diberkati oleh Tuhan. Saya yakin Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara semua ingin hidupnya diberkati. Silakan membuka bersama saya di kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ada 3 observasi penting yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, hidup bersyukur adalah perintah Tuhan. Saudara perhatikan apa yang dikatakan Paulus. Mengucap syukurlah. Jadi kalau ada kata lah di dalam kata kerja dalam bahasa Indonesia, itu berarti sebuah perintah. Paulus berkata mengucap syukurlah. Jadi saudara-saudara, ini bukanlah satu pilihan, tapi tidak ada pilihan bagi pengikut Kristus untuk kita harus mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Di dalam konstruksi bahasa Yunaninya, ini ditulis dalam present active imperatif. Imperatif berarti kata perintah, present tense berarti ini sesuatu yang harus dikerjakan terus-menerus. Dengan kata lain, Paulus berkata, hidup yang bersyukur itu bukan cuma sekali setahun, bukan cuma sekali seminggu, tapi hidup seorang Kristen harus ditandai dengan kehidupan yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Nah, saudara-saudara, perintah ini diberikan, saudara perhatikan, bagi orang-orang yang berada di dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, di antara semua orang di seluruh bumi ini, orang Kristen haruslah menjadi orang yang paling bersyukur dibandingkan dengan semua orang yang lain. Saudara percaya itu? Karena apa? Karena kita sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus, kita tahu dari mana sumber berkat kita itu datang. Yakobus, saudara dari Yesus, berkata seperti ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Saudara perhatikan, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah, semuanya datang dari Tuhan. Jadi tidak ada yang kita miliki yang tidak berasal dari Tuhan. Musa di dalam kitab Ulangan 8 ayat 18 berkata seperti ini. Tetapi haruslah, sekali lagi ini kata perintah, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara-saudara, segala sesuatu yang baik yang kita miliki, bagi orang-orang kaya yang mendengarkan hari ini, saya ingin berkata dan mengingatkan kepada saudara bahwa semua kekayaan saudara berasal dari Tuhan itu sendiri. Dan kita perlu perhatikan juga bahwa kalau kita tidak hidup bersyukur, kita sedang melanggar perintah Tuhan bagi pengikut Kristus. Karena itu saudara-saudara, marilah kita tidak terpengaruh oleh doktrin iblis. Paulus berkata, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, salah satu tanda mereka tidak taat kepada Tuhan di Roma pasal yang pertama dikatakan adalah orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Nah, kita tidak mau menjadi orang-orang seperti ini. Saudara, di akhir-akhir zaman ini akan makin banyak orang yang tidak patuh kepada Tuhan, dan ketidakpatuhan mereka ditandai dengan hidup yang tidak bersyukur. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 berkata seperti ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, dan perhatikan, tidak tahu berterima kasih. Kita tidak mau menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah begitu baik kepada kita semua. Amin. Amin. Observasi saya yang kedua, saudara-saudara, hidup bersyukur harus dilakukan di dalam segala hal. Mari kita perhatikan sekali lagi apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara perhatikan, Paulus tidak berkata mengucap syukurlah untuk segala hal. Banyak hal-hal yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Paulus tidak menyuruh kita untuk bersyukur untuk hal-hal yang tidak baik. Paulus tidak berkata, kalau engkau sedang bangkrut,
bersyukurlah kepada Tuhan karena kamu bangkrut. Paulus tidak berkata seperti itu. Kalau kamu sakit, bersyukurlah kepada Tuhan karena kamu sakit. Bersyukur untuk kesakitan. Enggak. Paulus tidak sedang memerintahkan kita untuk mengucap syukur untuk hal-hal yang buruk. Tapi dia berkata, di dalam segala hal, kita harus terus belajar untuk mengucapkan syukur. Apakah hal itu baik atau tidak baik? Kita harus belajar mengucapkan syukur. Saudara lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Habakuk dalam Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara perhatikan, Habakuk menuliskan banyak hal sekali yang tidak baik yang terjadi pada Israel pada zaman itu. Tetapi apa yang dikatakan Habakuk selanjutnya? Dia berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudara, Habakuk mengambil keputusan untuk tidak berhenti bersyukur di tengah-tengah kesulitan hidupnya. Karena apa? Karena dia tahu dia masih memiliki Tuhan. Dia tahu Tuhan tetap baik dalam hidupnya. Saudara-saudara, meskipun hal-hal tidak baik terjadi dalam hidup kita, meskipun Tuhan belum menyelesaikan masalah kita, saudara bersyukurlah Allah terus bekerja dalam hidup saudara. Di dalam hati saudara, dia membangun iman saudara. Dia sedang menguji saudara. Seringkali, saudara tahu, pada saat hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita, itu sebenarnya ujian dari Tuhan. Tuhan ingin tahu apakah kita bisa tetap bersyukur di tengah-tengah hal-hal yang tidak baik yang terjadi dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28 berkata seperti ini. Kita tahu sekarang. Perhatikan, kita tahu sekarang. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu sesuatu. Orang yang tidak bersyukur adalah orang yang tidak tahu. Tidak tahu apa? Mereka tidak tahu Tuhan, mereka tidak kenal Tuhan. Tapi orang yang kenal Tuhan, dia akan tahu. Tahu apa, saudara-saudara? Orang yang bersyukur akan tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, orang yang bersyukur adalah orang yang tahu Allah turut bekerja di dalam segala hal. Di dalam musim Natal dan Tahun Baru ini pasti kita sering makan banyak kue ya saudara-saudara ya. Tapi kalau kita dikasih bahan-bahan kue itu satu-satu, mungkin kita akan muntah kali ya. Kalau dikasih terigu, nih makan nih terigu. Atau nih makan nih gula pasir. Atau nih makan nih telur mentah. Kita akan geli saudara-saudara dan kita tidak akan mau. Tapi kalau telur itu dicampur dengan terigu, dicampur dengan gula, dicampur dengan air, dicampur dengan susu, lalu kemudian dibakar, saudara-saudara, itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat sedap. Dan itu kita mau makan. Tahukah saudara-saudara, itulah yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Diambil sendiri demi sendiri, mungkin banyak hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita, Tuhan sedang mengatur dalam kehidupan kita hal-hal yang tidak baik itu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Karena itu Tuhan sedang menguji saudara. Apakah saudara tetap bisa bersyukur di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah ketidakbaikan? Saudara ingat cerita Yesus pada saat dia dihadapi dengan 5.000 orang laki-laki yang kelaparan. Tidak termasuk wanita dan anak-anak. Dia hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus tidak komplain, dia tidak menggerutu. Mengapa Tuhan? Begini banyak orang, cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia mengucap syukur. Dia mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan. Dan Tuhan melipat kali gandakan. Pada saat kita bersyukur, Tuhan akan melipat kali gandakan apa yang kita miliki. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, saudara-saudara, observasi saya yang ketiga, hidup bersyukur adalah kehendak dari Tuhan. Perhatikan untuk terakhir kalinya, 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Meskipun misalnya hidup yang ditandai ucapan syukur bukanlah perintah Allah, tetap ini menjadi satu kerinduan Allah. Allah ingin kita anak-anaknya tanpa disuruh kita belajar untuk mengucapkan syukur. Ini kehendak Allah. Dengan kata lain, saudara-saudara,
orang-orang yang hidupnya ditandai dengan ucapan syukur, mereka sedang berada di tengah-tengah kehendak Allah. Mereka sedang berada di dalam rencana Allah dalam hidup mereka. Sebaliknya, orang yang tidak tahu bersyukur, mereka berada di luar kehendak Allah. Orang sering tanya sama saya, apa sih Pak Daniel kehendak Allah dalam hidup saya? Saya sering kali berkata, kamu buka Alkitab. Kehendak Allah dalam hidup kita sudah jelas sekali. Salah satunya adalah hidup yang ditandai dengan ucapan syukur. Ini yang menyenangkan hati Allah. Banyak orang-orang doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan. Saya berkata kepada mereka, terang aja doa kamu tidak dijawab oleh Tuhan. Soalnya kamu nggak tahu passcode-nya sih. Kamu nggak tahu PIN number-nya. Kalau kamu tahu PIN number-nya, kalau kamu tahu password-nya, kamu akan didengarkan oleh Tuhan. Masa sih menghadap Allah ada PIN number-nya, ada password-nya? Ada, saudara-saudara. Kalau saudara tidak percaya, buka bersama-sama saya Mazmur 100 ayat keempat. Mazmur 100 ayat keempat. Dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan apa? Ada passcode-nya, ada password-nya. Kalau kita melewati pintu gerbang Allah, password-nya adalah nyanyian syukur atau ucapan syukur. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. Enter his gates with thanksgiving. Masuki gerbangnya dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, pada saat kita mengucapkan syukur, kita sedang menyentuh hati Allah. Allah senang sekali melihat kita anak-anaknya belajar terus setiap hari, apapun situasinya, untuk kita mengucapkan syukur. Saudara, di akhir tahun 2020, memasuki tahun 2021, saya ingin menghimbau kita semua. Mari, di tahun 2021 ini kita tidak tahu tantangan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi mari kita belajar mengucapkan syukur. Pada saat kita belajar mengucap syukur, saudara-saudara, percaya firman Tuhan. Firman Tuhan berkata Allah sedang merenda, Allah sedang mengerjakan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan, Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia akan terus bersama kita, memberikan kita kekuatan di tengah-tengah tantangan kita, memberikan kita hikmat di tengah-tengah kesulitan kita. Dan Allah pasti selalu Dia akan memberikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan hidup kita. Saya ingin berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua. Doa saya supaya saudara-saudara di tengah-tengah tantangan hidup yang selalu akan ada. Saya pun menghadapi tantangan, saudara-saudara semua menghadapi tantangan. Tantangan kita mungkin berbeda, tapi kita semua menghadapi tantangan. Kalau kita tandai hidup kita dengan ucapan syukur, apapun tantangan yang datang, saya percaya kita bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan, dan berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba bersyukur bahwa anugerah Tuhan sajalah yang membawa kami semua bisa melewati tahun yang sangat sulit, tahun 2020. Yang dipenuhi dengan pandemi, dipenuhi dengan tantangan, permasalahan. Tapi kami ada sebagaimana kami ada. Tidak lain tidak bukan, hanya karena anugerah Tuhan yang cukup di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami ingin bersyukur. Kami tidak mau menjadi orang yang kurang ajar. Kami tidak mau menjadi seperti orang-orang di akhir zaman yang tidak tahu mengucap syukur. Tapi kami mau belajar terus-menerus untuk mengucap syukur dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, hamba berdoa bagi setiap sidang jemaat Tuhan, baik di Purwokerto maupun di Jakarta, ataupun di mana-mana tempat. Supaya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Supaya Tuhan menjaga hati mereka. Supaya hati mereka tidak pahit, tidak ngedumel, tidak komplain. Tapi hati mereka terus diisi dan dipenuhi dengan ucapan syukur. Dan saudara-saudara, hamba berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya berkat Tuhan yang berlimpah, anugerah Yesus yang cukup, dan penyertaan Roh Kudus akan beserta dengan Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan untuk selama-lamanya. Amin. God bless you. See you next time.
berlimpah bagiku. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Kim. Dan saya Nesa. Dan saya Hendri. Dan saya Rahel. Saya Andara. Dan saya Yusa. Dan saya Cika. Saya Foni. Saya Fedy. Dan saya Joel. Selamat datang di online experience kita pada hari ini. Yang baru yaitu tahun 2021. Dan kita akan meninggalkan Telah berada di penghujung acara. saya, yaitu kita mengadakan ibadah dan Jangan lupa terus berdoa agar Angin, bawalah jiwaku melayang. Bah, baik yang Kristen. Baik yang Kristen. Pahit apa pahit ya? hidupku pahit nih. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati apa yang menjadi Maupun dari kesehatan segi kesehatan. Mana dalam COVID? Tambah. Melihat dekor, salah ya? Dekor dan Dekorasi. Kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik di tahun ini. Amin. Satu hal yang harus kita pegang dulu. Bakso. Ingin odoni. Fred, saat ini kita sudah apalagi Iya Nesa dengan bersyukur. Iya Nesa dengan bersyukur. Udahlah aku lihat sana aja. Iya Nesa. betul banget Cika, Kami akan bersama-sama menyalakan lilin. yang telah menyaksikan tayangan kami. Tayangan Natal. Ini pasti akan motivasi dunia usaha dan Dalam online experience kita hari ini. Belibet. Dan satu lagi, tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, rajin cuci tangan. Jadi kita yang masih diberikan kesehatan maupun pekerjaan, kita harus sangat amat bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan Natal bersama di Sisi Prokerto. Tuhan Yesus memberkati. kurang kompak. Akhir kata, tetap semangat. Tetap tersenyum. Tetap bersyukur. Dan Saya Rahel. saya Foni. Saya Fedy, selamat menyaksikan. Dan Saya Yusa. Saya Andara. Selamat menyaksikan. Saya Nesa. Saya Kim. Selamat menyaksikan Tuhan Yesus. Oh, lagi sih. Siap. Taat. Siap, Bro. Main. Yes. Kepada Bapak Ibu guru. Teman-teman dari GCC Band yang akan menyanyikan lagu Bapak Kau Tahu. Dan Bapak Setia. Dan akan dilanjutkan dengan misa awal tahun 2021. Misa lagi. Dan akan dilanjutkan dengan misa awal tahun 2020. Misa lagi. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan di kotak gereja. Oh, teriak. Boy. Si tebak ada apa di kantongku? Oke, ngaku. Dan
Jangan banget dong. Penasaran aja atau penasaran banget? Atau penasaran? Kita lihat nih ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah setia memberikan persembahan. Bahkan ada yang tiap minggu datang ke gereja hanya untuk memberikan persembahan. Tuhan memberkati Anda semua. Dan selanjutnya, untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang akan memberikan persembahan bisa melalui kotak suara. Jul, ngomong-ngomong kamu udah makan belum nih? Udah sih tadi di rumah, makan masakan amaku enak banget deh pokoknya. Makan apa tuh? Macam-macam sih, semua bikinan amaku pasti enak deh. Wah, kapan-kapan boleh deh coba makanannya ya. Oh iya boleh. Oh iya boleh. Makan apa tuh? Macam-macam sih, enak banget deh kalau amaku yang buat pokoknya. Wah, kapan-kapan boleh ya nyoba? Boleh tuh, datang aja kapan tuh. Tiba saatnya kita akan bersama-sama menyiapkan lilin dan menyanyikan lagu Malam Kudus. Rekan saya Betty akan mulai menyanyikan lagu Malam.